Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin, kaum muslimin rahimani wa rahimahumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, di mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita. Sehingga layaknya seorang hamba hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan selalu kepada uswah hasanah kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah dalam menjalankan sunnah beliau. Kaum muslimin rahimani wa rahimahumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan Ramadan, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di dalamnya, di bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetorkan seluruh hafalannya kepada malaikat Jibril, di bulan di mana kaum muslimin dibolehkan menghatamkan Al-Qur'an kurang daripada 3 hari. Hal ini menunjukkan bahwa hendaknya di bulan Ramadan kita memperbanyak tilawatul Qur'an, kita mentadaburinya, dan juga kita mengamalkannya. Oleh karenanya pada saat ini kami akan menjelaskan atau memberikan sedikit tadabbur Quran berkenaan tentang kisah-kisah yang menunjukkan tentang urgensi ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali kisah di dalam Al-Quran. Yang kisah-kisah tersebut banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran, dan banyak sekali ilmu. Sehingga Imam Thahir Ibnu Ashur berkata, "Fa fi qissatin min qisasil Qur'an ilmun wa hikmah wa uswah." Fa fi qissatin, maka di dalam kisah min qisasil Qur'an, dari kisah-kisah Al-Qur'an, ilmun, ada ilmu, wa hikmah, dan hikmah, wa uswah, dan uswah atau teladan. Kaum muslimin rahimani wa rahimahumullah, setidaknya ada 4 kisah di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang urgensi daripada ilmu. Yang pertama adalah kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu. Kisah ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Kisah ini bermula dari pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Musa alaihissalam, siapakah orang yang paling berilmu? Maka Nabi Musa alaihissalam pada saat itu menjawab, sayalah orang yang paling berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengar jawaban Nabi Musa, maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa karena tidak menisbatkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ada orang soleh yang ia memiliki ilmu lain dalam tanda kutip yang belum dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Mendengar jawaban tersebut, maka Nabi Musa alaihissalam memantapkan hatinya untuk melakukan perjalanan berletih-letih mencari ilmu. Kemudian beliau menunjuk sahabatnya yang bernama Yusha bin Nun untuk menemani beliau mencari ilmu kepada orang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimahumullah, dalam perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu, Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, "Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba." Dan ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya atau saudaranya yaitu Yusha bin Nun, "La abrahu, saya tidak akan berhenti, hatta ablugha majma'al bahraini, sampai saya bertemu 2 pertemuan laut, yaitu Laut Persia dan Laut Romawi.
au amdiya huquba, atau saya berjalan bertahun-tahun lamanya. Hal ini menunjukkan kesulitan dalam menuntut ilmu. Maka sebagian ulama mengatakan kisah ini merupakan kisah tentang urgensi ilmu. Bagaimana tidak, Nabi Musa adalah seorang nabi. Beliau juga seorang rasul, bahkan termasuk ulul azmi minar rusul. Beliau pun memiliki umat, pengajaran terhadap Bani Israel. Tetapi beliau meninggalkan umatnya untuk sementara waktu, berletih-letih untuk mencari ilmu. Masya Allah, merupakan kisah luar biasa. Kemudian kisah kedua adalah kisah tentang tukang sihir Fir'aun. Kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kekalkan pada surat Toha ayat yang ke-65 sampai 76. Kisah ini berawal dari tukang sihir Fir'aun yang mereka menginginkan kedudukan mulia di hadapan Fir'aun, sehingga mereka melawan Nabi Musa alaihi salam. Terjadilah pertempuran antara tukang sihir Fir'aun dan Nabi Musa. Lantas tukang sihir Fir'aun ini melemparkan tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka hingga berubah menjadi ular. Nabi Musa alaihissalam pun memiliki atau merasa takut. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya hingga berubah menjadi ular besar dan memakan seluruh ular sihir yang dilemparkan oleh tukang sihir tersebut. Melihat kejadian ini, para tukang sihir Fir'aun mereka langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masuk Islam dan mereka bersikukuh dengan keislaman mereka. Mendengar jawaban tersebut atau tingkah laku tersebut, maka Fir'aun sangat marah dan mengancam akan memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang dan kemudian menyalib mereka di pelepah kurma. Tetapi ancaman tersebut dijawab dengan enteng oleh para tukang sihir. Bahkan mereka memberikan tausiah kepada Fir'aun dengan mengatakan, faqdi ma angtaqat innama taqdi hadhihi hayatad dunya. Lakukan sesuka engkau wahai Fir'aun, sesungguhnya engkau hanya bisa melakukan di dunia ini. Masya Allah, yang awalnya menginginkan dunia kemudian berubah menjadi hanya menginginkan akhirat. Lantas pertanyaannya, apa yang merubah mereka sehingga keinginan dunia berubah menjadi keinginan akhirat? Hal ini dijawab oleh seorang ulama, oleh para ulama diantaranya adalah Imam An-Nafasi. Beliau mengatakan bahwa penyebab berubahnya obsesi adalah karena ilmu, di mana Imam An-Nafasi mengatakan wa dharra fir'aunu jahlahu wa nafa'ahum ilmuhum bisihri fa kaifa bi'ilmi syar'i. Fir'aun mendapatkan madarat karena kebodohannya terhadap sihir, sehingga tidak mengetahui bahwa yang dilemparkan Nabi Musa berubah menjadi ular itu adalah mukjizat. Sedangkan tukang sihir Fir'aun mengetahui tentang sihir, sehingga ia yakin benar bahwa yang dilemparkan Nabi Musa adalah mukjizat, sehingga mereka masuk Islam. Lantas Imam An-Nafasi menambahkan lagi, fa kaifa bi ilmi syar'i, bagaimana dengan ilmu syar'i? Tentu ilmu syar'i lebih mampu menjadikan orang istiqamah, lebih mampu menjadikan orang memiliki keimanan yang lebih mantap. Hal ini juga ditegaskan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwa kanu fi awwali nahar saharah wa fi akhiri nahar syuhada bararah, bahwa tukang sihir itu di awal siang menjadi tukang sihir, sedangkan di akhir siang telah menjadi syuhada, para syuhada yang berbahagia. Kaum muslimin rahimani wa rahimahumullah. Kemudian kisah yang ketiga adalah kisah tentang burung hudhud, di mana kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kekalkan pada surat An-Naml ayat ke-20 sampai ke-28, yang kemudian dilanjutkan ayat ke-29 hingga ayat ke-44, bercerita tentang strategi dua politik elit pada saat itu, yaitu Nabi Sulaiman dan Ratu Saba. Kisah ini bermula dari inspeksi yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu beliau menertibkan pasukannya dan mengecek pasukannya,
Maka tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam mengecek sekawanan burung, Nabi Sulaiman tidak melihat burung hudhud. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, am kana minal ghaibin, apakah burung hudhud ini termasuk yang ghaib, yang tidak hadir? La u'adzibannahu adaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyani bisultanin mubin. Sungguh saya benar-benar akan mengadab ia, atau menyembelih ia, atau ia datang kepadaku dengan penjelasan yang jelas atau dengan udzur syar'i. Maka fama kasa ghairu ba'id, tidak lama kemudian burung hudhud ini datang, lantas mengatakan, inni ahadtu bima lam tuhad bihi, saya memiliki ilmu terhadap apa yang engkau tidak miliki. Wa inni ji'tu, atau dan saya datang, min Saba, dari negeri Saba, bina ba'i yakin, dengan kabar yang meyakinkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimahumullah, singkat cerita kemudian Nabi Sulaiman mengecek kebenaran berita tersebut, hingga akhirnya Nabi Sulaiman memaafkan burung hudhud dengan udzur syar'inya. Di sini para ulama mengomentari bahwa apa yang menjadikan burung hudhud terlepas dari adab yang begitu keras, ancaman yang begitu keras, yaitu disebabkan karena ilmunya, yaitu ilmu yang ia miliki tentang negeri Saba yang tidak dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan para ulama mengatakan dengan ilmu pula menjadikan burung hudhud ini berani mengatakan kepada Nabi Sulaiman, saya memiliki ilmu yang engkau tidak miliki. Masya Allah. Maka sungguh sangat urgen sekali ilmu untuk kita pelajari. Kemudian kisah yang terakhir, kisah yang keempat adalah kisah pemindahan singgasana Ratu Saba. Kisah ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat yang sama, yaitu surat An-Naml ayat berikutnya, ayat ke-29 hingga 44. Yang ketika burung hudhud memberikan kabar tersebut, maka Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Saba melalui burung hudhud tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman mengadakan musyawarah dengan para petinggi-petingginya. Kemudian Nabi Sulaiman memberikan sayembara, siapakah yang mampu mendatangkan singgasana Ratu Saba. Pada saat itu muncullah dua karakter. Yang pertama, Ifrit, jin dari galangan jin yang memiliki kekuatan. Ia mengatakan bahwa saya bisa memindahkan singgasana Ratu Saba sebelum Nabi Sulaiman beranjak, atau sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari singgasananya, berdiri dari tempat duduknya. Kemudian datanglah karakter berikutnya, yaitu seorang yang Allah beri Alkitab, yang ia bisa memindahkan, entah dengan cara apa, ia bisa memindahkan singgasana Ratu Saba sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan mata. Hal ini menunjukkan para ulama bahwa ada perkara-perkara yang tidak mampu diselesaikan oleh fisik, sedangkan hanya bisa mampu diselesaikan oleh ilmu. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam memilih orang yang Allah beri Alkitab. Ini menunjukkan tentang urgensi ilmu. Demikian 4 kisah tentang urgensi ilmu yang kita tadaburi pada saat ini. Semoga menjadi hikmah bagi kita di bulan Ramadan ini, kita sempatkan diri kita untuk terus menuntut ilmu. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.